ini saya ingin memberikan review sedikit tentang produk yang terbaru. Ini salah satu produk buatan pabrikan Pare. Namanya R154 Sniper. Nah, yang perlu saya perkenalkan adalah ini adalah salah satu senapan angin kaliber 4,5 dan ini salah satu model dari PCP. Dan ini ada rotarinya. Nanti akan saya perkenalkan dari atas sampai bawah dulu ya, biar nanti buat teman-teman atau siapapun yang pesan akan paham. Dimulai dari belakang ya. Insya Allah yang belakang ini sandaran bahunya bisa dikeatasin dan ke bawah. Bisa ditengokkan kanan, bisa pula ke bawah. Itu dari popor untuk bahu. Yang kedua, dilihat dari sini. Ini bisa dilipat, sehingga ketika ini dilipat bisa menjadi mini senapan. Kemudian kita beralih ke bawah. Triggernya ini ya mirip-mirip match, insya Allah seperti itu. Ya, seperti yang teman-teman lihat di arena tembak. Kemudian dari sisi depannya lagi, ini sudah dipasang manometer. Yang di sininya ada magazine rotary ya, magazine isinya 10. Ini nanti kalau membeli jadi satu set termasuk mountingnya. Tetapi yang perlu saya bahas adalah bahwa mounting yang menjadi bawaan ini yang diberikan bonus ya ibaratnya itu mempunyai ukuran yang berbeda. Misalkan ini kita ambil ya. Oke. Ini adalah tele dengan diameter mana tadinya? Diameter 25. Sehingga ketika ini kita kasihkan yang model kecil mini itu tidak bisa. Sebabnya jangkauannya terlalu jauh antara mounting depan dengan yang belakang, sehingga kita lupakan. Walaupun bentuknya sama-sama 25. Yang kedua model Leopold misalnya ya, Leopold ini OD-nya lebih besar. Kalau kita ukur dengan jangka sorong kurang lebih 30, sehingga ketika kita letakkan masih ada rongga di bawahnya, tidak pas. Lebih jelas lagi kalau tutup mountingnya kita taruh di atasnya, tidak bisa. Kemudian yang terakhir ada model yang lebih besar lagi. Ya, biasalah ya, yang tutupnya tutup kipas nih. Yang paralasnya di samping ada rodanya. Itu memang OD-nya sama, 25. Kalau kita ukur dengan jangka sorong 25. Tetapi karena di bawahnya ini ada benjolan kecil. Ini adalah benjolan untuk apa ibaratnya? Lupa ya. Nitro. Maka dia akan kepentok sehingga tidak akan bisa. Ini hanya cocok untuk mounting yang agak tinggi. Ketika dipasang itu akan tidak kepentok. Ya. Selanjutnya rotary ini seperti biasa, seperti halnya Marauder yang bertebaran di Indonesia. Laras, ini laras OD-nya 13 dan ini ungkul, nggak pakai serombong. Bawahnya ini ada tabung, OD-nya 25. Aksesoris yang bisa dipasang tadi ini tele. Telenya ini ya cari saja tele yang tubnya, lehernya ini berdiameter 25 sehingga bisa dipasang. Ada berbagai macam merek kan dan ukurannya. Kemudian kalau kita tengok dari sisi sebelahnya, maka kita akan mendapati, kita coba dulu ya, kita akan mendapati bahwa senapan model baru ini mempunyai sistem yang unik. Jadi ketika ini kita tarik, kita coba dulu ya.
ketika ini kita tarik kemudian kita masukkan, ditembak tidak bisa karena kita belum mendorong yang ini. Nah, cara pendorongannya itu bukan seperti ini untuk enaknya ya, tapi kita letakkan jempol kita ini di belakang tabung, lalu kita tarik satu, tarik dua, tarik tiga, dan terakhir tarik 4, maksimal hanya 4 saja. Kemudian kita cancel. Katakanlah kita ingin mendengar suara dari tarikan pertama, kita dengar bareng-bareng seperti itu. Tarikan kedua, 1, 2. Tarikan ketiga, 1, 2, 3. Dan yang terakhir tarikan 4, 1, 2, 3, 4. Dengarkan, besar ya, lumayan. Ini PCP. Di manonya kurangnya hanya sedikit saja. Nah, cara pemompaannya nanti sandaran tangan sebelah kiri itu kita buka menggunakan letter L. Ya, kita buka di letter L nya. Setelah dibuka, kita telepon, baru ini dibuka yang ujung kuningnya. Lalu kita mainkan pompa GX-nya. Ujungnya ini congklak, ini langsung ditajam. Untuk mengencangkannya, nah, nanti kita praktekkan ya, biar lebih detail lagi. Oke? Mungkin sekian dulu pembahasan dari senapan angin R154 Sniper, bikinan salah satu produk bikinan salah satu pabrik yang ada di Pare. Barangkali ada yang bertanya, nanti kita bisa sharing-sharing ya, karena ini salah satu pesanan dari saudara sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, misalnya istilah Hoya Pak Jawaya, dan kita masih membahas tentang R154 Sniper. Kali ini kita akan membahas tentang keunikan dan keunggulan dari senapan ini dibanding senapan-senapan lain yang berpoporkan kayu secara keseluruhan. R154 Sniper adalah kombinasi dari popor kayu dengan aluminium unggul, bahasanya tuh aluminium penuh, yang kemudian dibikin sedemikian rupa. Yang perlu saya sampaikan bahwa ini bisa dilipat. Bagaimana caranya? Anda lihat di baliknya terdapat kunci yang bisa kita melakukannya, membuka dan menutupnya itu hanya menggunakan tangan saja. Kita coba buka, kita arahkan ke arah kiri, oke, up, lalu kita buka. Terlihat seperti senapan mini, betul ya? Dan ini enaknya dan praktisnya kalau kita ingin menaruhnya atau menyimpannya di dalam tempat yang kecil, bisa tas ransel, koper kecil, atau kita selipkan di tas gendong. Sangat sederhana sekali, sangat simpel, dan itu bisa dibandingkan dengan senapan yang popornya itu full kayu keseluruhan. Oke, udah ya. Oh, ini penampakan dari sisi sebelah sini, kemudian kita lihat dari sisi sebelah sini. Dan kalau kita ingin mengembalikannya, cukup kita kembalikan seperti di awal, lalu kita kunci seperti biasa. Ini keunggulannya, kelebihannya, dan ini tidak bisa dilakukan di senapan yang bahan popornya keseluruhan terbuat dari kayu, kecuali dimodif sedikit ya. Itu terserah, itu suka-suka pengrajin dan pintar-pintarnya pengrajin. Yang kedua adalah sandaran pipi. Ini sandaran pipi bisa dinaikkan, bisa pula diturunkan. Katakanlah menurut kita saat kita ingin menembak ini terasa tinggi dan kita ingin menurunkannya, maka cukup menggunakan senjata. Ini harus dimiliki oleh teman-teman driller, khususnya
senapan-senapan yang menggunakan pengait model-model seperti ini ya. Karena ini sudah saya kendorkan, maka cukup menggunakan tangan. Lihat ya, ini bisa diturunkan. Karena kita ingin turunkan, karena memang presisinya pipi kita melihat tele maupun visir adalah seperti itu. Lalu kita kencangkan. Sudah kencang, terasa kencang, lalu kita membutuhkan bantuan menggunakan kunci L ya untuk mengencangkannya kembali, lebih kencang lagi. Kedua, dan yang ketiga adalah bahwa senapan ini lumayan agak berat ya. Bisa taruh gini aja biar enak. Yang selanjutnya adalah bahwa ini popor bagian bahu, sandaran bahu itu bisa diarahkan ke kanan dan ke kiri. Andai kata saya perlihatkan dari sisi ini biar terlihat ya. Kita cukup membaut sedikit dari sisi kanan dan sisi kirinya. Di dua sisi ini ada, maaf nih, di sisi kanan maupun kirinya terdapat pengait ya, istilahnya di daerah Anda ini. Ini kalau ingin kita arahkan di kanan bisa, ke kiri pun bisa. Lalu kita ikat, lalu kita kunci. Katakanlah kita ingin lurus saja ya, kita kembalikan lagi. Ini lagi-lagi salah satu kelebihan dari senapan R154 Sniper bikinan Pare asli dibandingkan dengan yang lainnya. Siap. Yang selanjutnya yang tidak kalah kerennya adalah bahwa sandaran bahu ini bisa pula diturunkan maupun dinaikkan, yaitu dengan cara membuat bautnya, menurunkan dengan cara merilis bautnya itu, sehingga bisa kita turunkan sesuai keinginan kita, ataupun kita naikkan. Kita turunkan, kita naikkan, lalu kita kunci ya. Terus apa fungsinya? Ini fungsinya untuk membuat senapan ini semakin bahasa Indonesia anteng, semakin nyaman ya. Bahwa kelebihan daripada ini adalah dimana saat kita menaruh di bawah ketiak itu membuat senapan ini semakin siap untuk diluncurkan, siap untuk ditembakkan. Kalau memang ini dirasa kurang, kita naikkan. Dirasa cukup. Kalau pengen kita turunkan. Tapi kalau kita merasa ini kurang, belok, kita belokkan. Sehingga suka-suka Anda. Disinilah letak hebatnya R154 Sniper. Sangat fleksibel sekali. Oke. Sudah? Kalau Anda ingin bertanya tentang ini, silahkan nanti komentar atau silahkan call di kami akan menjawab sebisanya. Oke, kita akan bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memberikan angin melalui pompa. Ini adalah pompa GX buatan Cina. Kita bisa beli dari buyer atau seller yang berada di Indonesia, bertebaran banyak. Kita akan memakai GX ya, ini sudah second ya, tapi nggak masalah. Tapi yang ingin saya beritahukan adalah bagaimana cara melepaskannya. Maka hal yang perlu Anda tahu adalah Anda harus memiliki ini kunci. Tidak punya ini kunci susah. Yang diperhatikan adalah bagian bawah. Ya, kalau kita memegang senapan, kita akan melihat ada pegangan tangan sedikit, dan itu harus dilepas dulu. Ya, melepasnya gampang ya, kita masukin. Yap. Pegangannya ini adalah bautnya, dan ini adalah kunci L-nya. Lalu kita temukan penutupnya, kita buka, kita taruh dengan aman biar nggak hilang, karena ini juga pemanas.
Lalu coba dilihat ya, di sini ada ada saluran angin yang akan melewati manometer yang berada di senapan ini. Ini fungsinya untuk melihat berapa PSI angin yang masuk ke dalam tabung ini. Tetapi kata orang, ini tidak seakurat kalau kita melihat manometernya asli dari pompa GX ya, atau pompa Hillpump atau apapun terserah ya. Kemudian saya coba letakkan di meja. Terus yang perlu Anda tahu bahwa di sini ada dua kemungkinan yang harus kita lakukan. Bukan kemungkinan ya, ada dua yang harus kita lakukan. Satu adalah di bagian bawah ini kita akan mendapati ada saluran angin ke bagian belakang penutupnya. Sehingga untuk memaksimalkan atau untuk memberikan efek langsung masuknya angin dari pompa ini ke dalam senapan, maka kita perlu menutupnya dengan rapat. Cukup menggunakan tangan saja, tidak perlu menggunakan obeng atau apapun ya. Begitu ini rapat, selesai. Tinggal kita masukkan bagian ujung dari pompa GX ini ke dalam senapan ini, ke tadi yang barusan kita bahas ya. Bagaimana nih enaknya nih? Ini termasuk yang di sini ya. Untuk lebih enaknya saya akan mencari posisi yang enak. Kita masukkan. Kita melakukannya menggunakan tangan. Tetapi setelah kita pompa nanti masih ada suara di bagian sekitaran sini, berarti kita perlu menggunakan kunci Inggris ya, kunci Inggris atau tang ya, untuk membuatnya kencang kembali, membuatnya kencang sehingga angin tidak berhembus dari daerah sini. Kemungkinan kalau di dalam tabung ini sudah ada, saat kita memompa pertama kali akan terasa ringan, sampai akhirnya manometer yang ada di pompa ini sama dengan manometer yang berada di sini, baru sudah mulai terasa berat memompanya. Maka yang Anda lakukan adalah bersabar, keringetan ya, sambil olahraga, memperkuat otot. Kita akan coba untuk memompanya. Terdengar suara, itu artinya belum kencang. Maka yang perlu Anda lakukan adalah keluarkan dulu angin dari sini dengan cara merilis. Oke. Lalu Anda kencangkan kembali menggunakan alat. Baru kita tutup, baru kita pompa kembali. Karena ini sudah kita isi, ini hanya simulasi saja biar tahu. Untuk melepaskannya cukup dilepaskan saja. Kalau memang itu kencang, terlalu kencang dan kita tidak kuat, kita perlu bantuan tang atau tadi ya, Inggris ya. Sudah selesai, udah kita amankan pompa ini, kita taruh di tempat yang aman. Kalau ada kendala dengan pompa ini, Anda boleh memperbaikinya dimanapun tempatnya. Banyak orang yang sudah bisa atau bengkel yang sudah bisa. Tapi kalau memang tidak bisa, juga silakan kirim ke kami. Nanti akan kita perbaiki kembali ya. Nah, cukup. Lalu jangan lupa kita letakkan kembali di bagian kuning. Ya. Ini adalah tempat untuk masuknya angin dari pompa GX. Setelah itu selesai, cantik. Kita kembalikan ini ke dalam posisinya, karena ini fungsinya untuk memberikan kenyamanan tangan kiri ketika kita ingin menembak sesuatu.
selesai. Tembak deh. Sip ya. Ini ulasan tentang bagaimana cara untuk mengisi senapan R154 Sniper ke dalam tabungnya. Kalau memang Anda mendapatkan atau dekat dengan salah satu toko senapan yang mempunyai jasa pengisian menggunakan tabung scuba, silahkan. Biasanya berkisar antara 11 sampai 15.000 rupiah untuk sekali pengisian. Oh, yang perlu diingat adalah bahwa senapan ini aman di 2.500 PSI. Kami tidak menyarankan untuk lebih daripada itu. Sebenarnya sampai 3.000 pun bisa, dan itu masih tetap aman. Tapi lebih amannya lagi di 2.500 PSI. Insya Allah aman, nyaman. Dan kalau ingin meledakannya untuk latihan, ya silahkan pakai larikan 1 dan 2 saja. Tetapi untuk big game, silahkan Anda menarik larikan 3 sampai 4. Insya Allah just merongos. Sekian ulasan video ketiga tentang bagaimana cara mengisi. Terima kasih, dan kita akan bertemu kembali di video keempat dengan Mr. Yoks di Lahuya Pak Cuap Aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.